Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Prasetyo. Di sini saya akan melakukan sebuah tugas ujian praktek di mana guru pengampunya yaitu Bapak Tumudi Sarjana Filsafat Islam. Di mana mata pelajarannya yaitu Akidah Akhlak. Di sini saya akan melakukan sebuah podcast yang bertemakan adab bergaul dalam Islam. Nah, di sini akan menjelaskan apa sih adab itu, ada berapakah macam-macam adab, gimana tata cara adab dalam Islam yang benar. Nah, di sini saya ada kedatangan dua bintang tamu yang profesional. Dia di mana orang-orangnya itu, beliau itu pandai-pandai. Nah, dua bintang tamu ini yang akan menjelaskan tentang adab, gimana sih adab itu dalam Islam itu ya. Oke, kita langsung panggil saja bintang tamu kita, dua orang bintang tamu kita yang hits ini. Langsung saja kemari. Oke. Terima kasih Mas. Gimana? Sehat? Mari. Alhamdulillah sehat. Ya, mangga Kang Husen duduk di sini. Gimana Kang Husen? Sehat? Alhamdulillah sehatnya. Silaturahmi dulu. Nah, oke, Kang Husen. Kenalan dulu nih, gua belum kenal nih. Ini siapa namanya? Yadi. Oke. Nah, Kang Husen atau Kang Fari lah. Nah, di sini beberapa itu orang itu makin sini tidak mempunyai adab. Nah, bisakah kalian berdua menjelaskan gimana sih adab dalam Islam itu? Mungkin dari kalian berdua siapa dulu yang ingin ngomong? Jadi kan dulu. Ya. Oke, silakan Mas Fari. Yang namanya adab ya. Adab itu ada macam-macam. Adab bergaul ketika sama teman sebaya dengan yang lebih tua dan sama yang lebih muda. Oke. Lu gimana sih kalau misalkan beradab kepada yang lebih tua? Yang pertama itu kita harus berperilaku sopan santun. Nah, yang dimaksud orang lebih tua itu yang umurnya lebih tinggi dari kita. Dari kita Ya, berarti seperti kayak kakak kelas kita, orang tua kita, ataupun yang lain, guru-guru kita. Ya. Yang lebih berpengalaman daripada kita gitu. Itu yang disebut orang tua. Oke. Nah, misalkan ada orang nih, tapi ngerasa dirinya itu ilmunya tinggi, sampai-sampai dia tidak punya hormat kepada orang yang lebih tua, itu gimana? Ya, orang punya ilmu nggak ada adab, apa ya, nggak ada derajatnya gitu, walaupun dia ilmunya banyak, nggak ada adab karena yang dilihat tuh, yang kelihatan itu adab bukan ilmu. Oke. Yang lebih terlihat dari orang lain, ketika misalkan saya berbicara dengan Mas Aldi nih, saya nggak punya adab, walaupun saya banyak ilmu, dilihat Mas Aldi nya masih tetap saja saya itu jelek orangnya, walaupun saya banyak ilmu. Berarti diibaratkan seperti lalat ya, Iya. Mas Fari? Kan lalat itu kan, misalnya nih, lalat itu habis terbang ke kotoran, Iya. nah lalu pergi terbang lagi ke makanan, berarti itu ya? Kayak gitu. Oke. Ibaratnya kayak gitu. Terus yang pertama kan tadi sopan santun ya. Kita harus merendahkan bicara kita biar kita itu dengan berbicara dengan lawan bicara kita memiliki rasa hormat terhadap beliau. Oke. Kayak gitu. Contohnya gimana, Mas? Misalkan nih, kita berhadapan dengan orang tua kita. Misalkan pulang mondok nih ya, datang salaman, Assalamualaikum Pak, gitu. Setelah salaman, pasti kan ayah bapak kita itu menanyakan balik kepada kita, gimana nak, sehat? Nggih, alhamdulillah. Kalau bisa misalkan pakai bahasa kebasan tuh yang Jawa. Alhamdulillah Pak, kula wang soleh keadaan sehat, terus niku. Oke. Terus yang kedua kalinya apa, Mas? Tadi sopan santun, yang kedua tadi gimana? Harus nada suara ketika kita berbicara dengan orang yang harus rendah gitu agak ya. rendah dikit. Jangan misalnya pulang-pulang mondok tiba-tiba langsung ngerasa ilmunya tinggi, Iya. jadi harus bilang
nada-nadanya yang tinggi. Gitu. Iya. Nggak boleh. Terus yang kedua itu adalah Dengan adab bergaul yang dengan sebaya. teman sebaya. Gitu. Nah, di mana ada bergaul dengan teman sebaya adalah yang sekarang kita lakukan pada teman-teman kita. Nah, ada bergaul dengan teman sebaya itu kita harus pandai-pandai mencari teman yang baik. Karena apa? Teman mempengaruhi sifat kita. Jika kita berteman dengan teman yang diibaratkan tidak punya akhlak, maka kita akan terseret dengan perilaku yang seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai mencari teman yang cerdas, teman yang tahu mana baik mana buruknya, dan dia selalu melakukan kebaikan dalam hal tersebut, maka kita akan terbawa hal baik yang tersebut dilakukan. Jadi kayak kita ngumpul sama orang yang wangi, nanti kita kan akan kecium wanginya juga kan ya. Iya. Tapi kalau Contohnya kita seperti itu. kumpulnya sama orang-orang jelek, nanti kita juga akan ibarat. Rasa jelek. Iya kayak gitu. Oke. Nah, di mana ada bergaul teman sebaya itu yang sekarang kita lakukan. Jadi umur-umur kita itu harus pintar-pintar mencari teman dalam bergaul. Di dalam Islam kan kita harus mencari teman yang lebih baik, atau teman yang baik dan teman yang buruk, supaya hidup kita selamat atau terhindar dari keburukan. Ya. Apa agar kita itu untuk masa depannya kita itu tidak terbawa-bawa teman-teman kita ya, kayak gitu ya. Jadi carilah teman yang baik-baik gitu misalkan ya. Apalagi zaman sekarang, zaman milenial, zaman generasi Z katanya. Zilenial. Milenial. Jangan teknologi kayak gitu. Gue malah kagak dengar tuh. Nah, tadi kan ada bergaul dengan yang lebih tua, ada bergaul dengan teman sebaya. Nah, selanjutnya ini ada bergaul dengan orang yang lebih muda. Itu kayak gimana sih menurut kalian berdua? Nih kalau menurut saya ada bergaul dengan orang yang lebih muda. Itu yang pertama itu harus menyayangi bahwa dia itu apa ya, lebih muda dari kita. Kita tidak semena-mena bahwa kita lebih tua. Tidak semena-mena. Apaan sih kamu baru kelas 2, misalkan baru kelas 10 aja udah banyak gaya. Kita harus tidak sombong, mentang-mentang kakak kelas kan kayak gitu. Berarti kita itu harus menghormati kepada orang yang lebih muda, walaupun kitanya sudah agak tua misalnya gitu ya. Barangkali nanti yang kita bergaul dengan yang lebih muda, malah yang lebih muda yang lebih tahu daripada kitanya jadi sok tahu. Berarti itu ya sangat memalukan. Iya. Terus yang diucapkan kitanya itu salah. Ya itu sih apa ya, derajat kita udah benar-benar runtuh lah. Iya. Kalau misalnya kita yang sebagai orang yang lebih tua terhadap orang yang lebih muda itu, misalnya orang lebih muda lebih tahu, terus kita padu itu aja, seblak-seblak aja tuh ya. Iya. Menurut Kang Hussein itu gimana? Nah, apalagi zaman sekarang ya, yang namanya ada bergaul dengan orang yang lebih muda. Sedangkan orang yang lebih muda itu di mana orang yang pengennya semena-mena, pengennya seenak sendiri, pengennya sebahagia sendiri. Seperti misalkan anak yang baru dewasa atau beranjak dewasa, masa pubertas kan biasa. Yang terkenal itu. Nah, misalkan orang yang baru pubertas atau baru-baru yang remaja mau usia naik remaja lah ibarat. Itu lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan temannya daripada dengan keluarganya. Contohnya misalkan ada acara keluarga. Nah, dimana kan acara keluarga itu kan penting, misalnya atau kakaknya yang nikahan, apa saudaranya, atau apa yang tidak bisa ditinggalkan sebenarnya secara keluarga. Tapi dia memilih bermain dengan temannya karena bermain dengan teman itu lebih asik katanya. Jadi seenaknya sendiri, serasa alah aku kan udah dewasa, masa masih aja ikutan sama orang tua, kan rasanya kan masih seperti bocil. Anak kecil ya. Ini apaan sih ngikut-ngikut kondangan? Apalagi zaman sekarang.
pasti diremehin sama teman-temannya. Alah, apa sih? Udah gede kok masih aja ikutin sama orang Ikut orang tuanya. Gitu. Nah, misalnya nih ada salah satu, misalnya kita kan tua ini, kita semua ini tua. Saya masih muda loh, saya 2017. Ya bisa aja. 17 itu mah masih bayi. Nah, misalnya nih, kita itu kan orang tua nih. Ada anak muda. Nah, di situ kepada kita, melawan. Kita harus gimana? Kan kita itu kan menanggapinya tidak harus dengan kekerasan, dengan cara lemah lembut itu kayak gimana? Ya, kalau menurut saya sih ya, yang anak itu tuh yang apa sih, yang ibaratnya tidak sopan ya. Iya, tidak sopan tidak terhadap punya kita. adab terhadap kita. Ya. Kita ajak bicara dulu Baik-baik. baik-baik sama orang tersebut. Kita kasih nasihat bahwa sama yang lebih tua itu harus kayak gini, 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 jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini, gitu. Misalkan dia tetap membantahnya, Ya kita gimana ya, misalkan apakah tidak pakai kekerasan. kekerasan Kadang yang namanya butuh kekerasan, kalau butuh juga misalkan kalau Tidak pakai makan butuh kekerasan juga, iya. tapi- Kadang yang namanya hawa nafsu ya gimana, kadang ini anak nambah kesini nambah ngeyel, bilangin tinggal tuh. di Apa jengkel? ya, kadang pengen tampar. Ya begitulah anak muda. Tetapi kalau kita Tapi kadang juga kalau anak muda ketika udah ditampar malah nambah nggak mau tunduk gitu, malah Terima. Iya, akhirnya malah tidak beradab. iya malah Berarti hidup itu benar-benar harus mempunyai adab ya. Iya. Ketimbang ilmu kita banyak tidak mempunyai adab, itu sama saja nol berarti ya. karena kan kita berinteraksi dengan semua orang kan harus mempunyai adab. Adab ya. Cuma misalkan kita mempunyai banyak ilmu, beratus-ratus ilmu, bermiliar-miliar ilmu, sampai bertriliun-triliun ilmu, jikalau kita tidak mempunyai adab itu sama seperti angka 0. Soalnya apa? Adab itu seperti angka 0 dan ilmu kalian itu seberapa banyak kemudian jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0. Oke, cukup bijak. Baik, itu saja mungkin ya. Penjelasan itu aja cukup. Iya. Nah, oke, baik. Itu penjelasan dari tamu-tamu kita. Nah, di mana penjelasan ini cukup menarik, cukup menyenangkan. Terima kasih nih. Terima kasih sudah mau berpartisipasi pada podcast saya ini ya. Oke. Mudah-mudahan banyak manfaat juga. Amin. Senantiasa kita selalu berdoa supaya yang tua, yang muda, yang sebaya itu selalu mempunyai adab. Oke? Nah, mungkin itu saja video dari saya. Nah, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.